Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pembicaraan oleh warganet. Kita akan lihat ya pemirsa apa yang menjadi trending topik. Oke, jadi masih terkait dengan sengketa royalti musik nih Gemma. Jadi masih banyak pertanyaan dari para warganet, masih boleh nggak sih sebenarnya memutar musik di kafe-kafe atau mendengarkan di tempat-tempat umum? Apakah akan kena royalti? Harus bayar berapa kira-kira ini ya? Itu yang masih menjadi pertanyaan dan mungkin kita juga akan membahas nih ya, karena kemarin tuh ada sempat salah satu restoran yang udah kena nih. Kita langsung saja bahas dalam Newsline trending topik berikut ini dan selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, jadi sempat ramai soal royalti musik yang diputar di gerai restoran Mi Gacoan dengan manajemen kolektif Sentral Lisensi Musik Indonesia berakhir akhirnya dengan kesepakatan damai. Nah, perdamaian antara Mi Gacoan yang dikelola oleh PT Mitra Bali Sukses atau MBS dengan manajemen kolektif Sentral Lisensi Musik Indonesia ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai di kantor Kemenkumham Bali pada Jumat 8 Agustus kemarin. Oke, jadi Gemma dan pemirsa nih terkait dengan royalti yang telah dibayar pihak Mi Gacoan sejak tahun 2022 hingga Desember 2025 itu besarannya mencapai 2,2 miliar rupiah. Ini sudah sesuai dengan perundang-undangan dan pembayaran royalti tersebut ini untuk seluruh gerai di Indonesia yang dikelola oleh PT Mitra Bali Sukses atau PT MBS itu sendiri. Oke, jadi sebelum adanya kesepakatan damai ini pemirsa, Polda Bali menetapkan Direktur PT MBS selaku pemegang operasional Mi Gacoan di Bali, I Gusti Ayusasi Ira sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Sementara itu, kuasa hukum dari manajemen kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia mengatakan pembayaran royalti ini untuk hak cipta di blanket license atau lisensi menyeluruh menggunakan seluruh atau sebagian dari katalog musik. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan dengan perjanjian ini menandakan I Gusti Ayusasi Ira Prabita mewakili PT MBS telah menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya membayar royalti hingga akhir bulan Desember 2025. Jadi meski bertujuan untuk melindungi dan juga menumbuhkan kreativitas di dunia musik, Menteri Hukum juga mengakui kalau adanya kekeliruan dalam Permenkumham yang lalu terkait dengan mekanisme penghitungan royalti ini pemirsa. Dan langsung saja sama-sama kita simak pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berikut ini. Kewajiban Kementerian Hukum yang kebetulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi tusinya, itu tujuan kita adalah memberi perlindungan karena memang manfaat ekonominya ada di dalam bagi pencipta supaya daya kreasi itu muncul. Saya sadar sepenuhnya bahwa mekanisme yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif ataupun lembaga manajemen kolektif nasional memang di Permenkumham itu ada masalah. Makanya kita akan ubah, terutama menyangkut soal mekanisme yang terkait dengan sistem perhitungan untuk pembayaran royalti. Sistem itu akan kita koreksi. Yang kedua, saya juga berharap dengan kejadian ini teman-teman yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan royalti juga harus transparan kepada publik. Siapa yang ditarik, berapa banyak, disalurkan ke siapa, itu harus jelas. Memang ya pemirsa, ada yang berbeda akhir-akhir ini jika mengunjungi kafe dan restoran. Terasa lebih hening tanpa alunan musik karena pengelola ini takut memutar musik. Jadi agak-agak ini ya, sepi. Jadi kayaknya yang kedengeran tuh cuma suara ngobrol kita doang ya.
Jadi pemirsa, sepinya ini terjadi karena ya kalau kita ingat lagi nih ada penegakan aturan pembayaran royalti pemutaran musik di tempat komersil. Jadi para pengusaha kafe ini khawatir terkena konsekuensi kewajiban membayar royalti atau konsekuensi hukum jika tidak membayar. Nah, sebuah kafe yang memutar musik dan karya seni lainnya tanpa izin ini bisa dianggap melanggar hukum. Lembaga atau asosiasi yang mengelola hak cipta musik ini juga bisa menuntut nih pemilik kafe yang memutar musik tanpa membayar royalti. Adapun tuntutan tersebut bisa berakhir dengan denda yang besar dan tentunya bisa sangat merugikan usaha kecil nih Gemma. Nah, tapi masalahnya ya pemirsa, terkadang pemilik kafe merasa bingung mengenai siapa yang harus mereka bayar dan berapa jumlahnya. Ketidakjelasan ini membuat banyak pemilik kafe memilih untuk tidak mengambil resiko. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi yang akhirnya dipilih pemilik usaha. Misalnya, menggunakan musik yang bebas hak cipta atau musik dari musisi independen yang secara terbuka sudah mengizinkan nih karyanya diputar di tempat umum. Selain itu, juga ada yang memutar suara-suara alam atau suara burung. Nah, ini sempat viral juga kemarin Jessica ya, ada yang memutar suara-suara jangkrik. Jadi kayak rasanya lagi di kebun gitu. Back to nature. Nah, tapi nggak cuma itu doang, gue mau waktu ada kebijakan itu, waktu viral itu, tau nggak sih apa yang saya temui di media sosial? Jadi tuh mereka merekam kalau lagi makan nih, mereka mendengarkan Om Shanti Shanti Shanti. Jadi itu seakan mau bermeditasi. Jadi zen ya, Zen saat melakukan makan dan juga nongkrong sama teman-temannya. Jadi masih ada yang kurang pemirsa ya, kalau nongkrong di kafe nggak ada suara-suara gitu. Nah, tapi Jessica nih ya, LMKN mengingatkan bahwa suara burung atau suara alam juga bisa kena royalti kalau memang ada yang menciptakan suara itu. Waduh, jadi gimana nih ya? Makanya itu yang membuat para pengusaha kafe tuh bingung sebenarnya. Harusnya gimana nih pembayarannya seperti apa nih? Jadi pemirsa, akhirnya netizen pun merespon ketentuan royalti di kafe tersebut. Jadi umumnya mereka menilai kalau aturan itu sudah ketinggalan zaman dan dampaknya tuh buruk terhadap lagu itu sendiri. Karena tempat-tempat usaha yang bisa dibilang justru ikut mempromosikan lagu-lagu para musisi, ini jadi nggak bisa dimainin ya. Jadi orang-orang yang tadinya cara berpikir netizen kayak gitu ya, mereka berpikir kalau misalkan di play lagunya di kafe ini salah satu sebagai upaya untuk promosi. Iya, nah yang justru mengkhawatirkan juga pemirsa, ada yang menyarankan kafe untuk memutar lagu-lagu yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sudah banyak memang sebenarnya yang bisa menciptakan lagu dari AI, bahkan kita aja suaranya bisa diambil, bisa mengcover lagu dari AI. Sejumlah musisi Indonesia secara terbuka mengizinkan nih pemirsa lagu-lagu mereka dinyanyikan oleh orang lain tanpa harus meminta izin bayar, tanpa perlu membayar royalti. Di antaranya ada mantan vokalis ST12 Charlie Van Houten yang melalui akun Instagramnya menyatakan siapapun bebas membawakan lagu-lagunya dan tidak mewajibkan pembayaran royalti bagi mereka yang menyanyikan karyanya. Dan gak cuma Charlie juga ya, Jessica, ada beberapa musisi lain kemarin ya. Ada beberapa musisi lain yang sudah secara gamblang menyatakan nggak apa-apa kalau mau ngeplay atau mau memainkan musik lagu yang mereka ciptakan atau yang mereka nyanyikan. Itu kan ada Charlie, kemudian ada Rian Demasif ya waktu itu, kemudian Rhoma Irama, Raja Dangdut Indonesia kita juga sempat menyatakan hal tersebut. Nah pemirsa, masih terkait dengan Charlie nih ya, ia terbaru ini mengunggah imbauan kalau ia berada di suatu kafe atau restoran atau tempat lainnya memutarkan lagunya dan musisi, penyanyi atau band yang membawakan karya lagu Charlie justru bakal dikasih hadiah nih Gemma, berupa uang tunai atau merchandise sebagai tanda terima kasihnya. Iya, nah ini ya kutipan dari Instagram. Ini ada Rian Demasif pemirsa juga yang mengizinkan para musisi yang mengisi di kafe-kafe dan juga lagu-lagu di kafe boleh memutarkan lagunya gratis. Lalu juga ada Raja Dangdut Rhoma Irama dalam salah satu episode podcast di kanal miliknya ini turut menyampaikan pandangannya soal hak cipta lagu. Meski menyadari bahwa penciptaan lagu ini adalah hak eksklusif milik pencipta, sang Raja Dangdut justru membebaskan siapapun untuk menyanyikan karya-karyanya tanpa harus membayar royalti. Ada juga nih musisi tadi kita sudah menyinggung, itu adalah Rian Demasif. Nah, jadi dia menyampaikan pandangannya terkait penggunaan lagunya oleh musisi lain. Di unggahannya di X nih, pemirsa, ini X pribadinya ya, vokalis dari band Demasif tersebut secara terbuka memperbolehkan siapapun menyanyikan karya-karyanya tanpa perlu meminta izin langsung darinya.
Tapi ia mengingatkan supaya para promotor atau penyelenggara acara supaya menjalankan kewajiban membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK. Nah, jadi beberapa waktu lalu juga nih pemirsa, ada video yang viral yaitu Ariel Noah sempat ketika mengizinkan Momo Geisha menyanyikan lagunya tanpa izin, dan dalam video tersebut terlihat Momo meminta maaf kepada Ariel karena telah membawakan lagunya tanpa izin. Ariel dengan santai mengizinkan hal tersebut dengan syarat lagunya ditampilkan dengan baik agar para penonton menyukainya. Jadi para musisi ini punya syarat-syaratnya sendiri ya untuk mengizinkan penyanyian ulang lagi lagu-lagunya ini. Tapi kalau nyanyinya Momo Geisha pasti bagus ya. Ariel nggak akan kecewa sih kalau yang nyanyiin dia. Nah, itulah pemirsa pembahasan kita terkait dengan royalti musik yang masih menjadi pembahasan di media sosial. Tapi kita akan melihat ya nanti kebijakan akan seperti apa, akan berlangsungnya, dan apakah para pengusaha kafe masih akan takut untuk memainkan lagu para musisi, dan bagaimana nanti untuk pembayaran royaltinya kita akan lihat bersama. Semoga nggak sepi ya nanti kafe ya. Semoga lebih dijelaskan lagi ya prosedur pembayaran royalti agar musisi ini juga bisa dapat royaltinya dan para pengusaha juga bisa memainkan lagu-lagunya tanpa harus takut. Dan pemirsa, usai jeda dinyusun ada informasi untuk Anda ini mengenai jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.